Shalom adik-adik. Nah, kalian gimana kabarnya nih? Kalau Cici gimana kabarnya? Baik dong, karena Iya. Tuhan baik. Ya, kalau gitu sekarang kita mau ngapain nih, Ci? Kita mau nyanyi yuk. Yuk. Oke, kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus indah-indah. Dari apapun yang ada di dunia ini. Wah, asik banget dong kalau gitu. Nah, itu karena apa coba sih? Karena apa ya? Kayaknya pastinya karena kasih Tuhan yang begitu Wah, besar. keren banget. Kalau gitu, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyi apa nih, Ci? Kita mau bilang bahwa karena salib Yesus, karena pengorbanannya di salib, akhirnya membuat kita menjadi diselamatkan, membuat kita menang atas segala dosa dan godaan iblis. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
kepada Tuhan, kita mau berdoa, nanti biar Cikeran yang berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami semua. Tuhan sudah mengumpulkan kami, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berkati guru-guru kami yang akan membawakan firman Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kami dan dapat menolong kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Kalau udah siap, kita mau duduk manis, kita mau buka telinga dan buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, di minggu-minggu lalu kita udah belajar nih bagaimana Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Nah, coba tebak nih, janji Tuhan yang katanya dia tuh menyelamatkan satu orang nabi dan keluarganya dari banjir. Namanya siapa? Bener banget, namanya Nabi Nuh. Nah, minggu ini nih sekarang kita mau belajar bagaimana Tuhan kembali menepati janjinya kepada orang yang dikasihinya. Nah, sebelumnya kita mau mulai nih. Ada seorang anak namanya Ruth. Nah, Ruth ini merasa kesepian di rumah. Dia bosan di rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah temannya. Nama temannya itu adalah Elizabeth. Nah, setibanya Ruth di rumah Elizabeth, Ruth bingung, kok Elizabeth sahabat aku dia sedih ya? Akhirnya Ruth ini samperin, Elizabeth, kok kamu sedih sih? Nah, terus Elizabeth bilang, iya nih Ruth, soalnya tadi pagi mama aku bilang kalau aku bisa beresin kasur, aku bisa beresin kamar aku sendiri, aku bisa beresin mainan aku bakalan dikasih permen sama coklat. Tapi udah sore kayak gini kok mama aku masih belum ya kasih permen sama coklatnya. Jangan-jangan mama aku bohong lagi. Nah, terus Ruth bilang gini, Elizabeth, aku yakin kok pasti mama kamu akan beliin kamu permen sama coklat. Karena aku yakin kalau misalnya mama kamu tuh gak akan lupa sama janjinya. Terus Elizabeth bilang, kok kamu bisa yakin sih kalau mama aku gak lupa? Terus akhirnya Ruth bilang, iya dong, karena aku tahu mama kamu itu sangat menyayangi kamu. Makanya mama kamu gak akan pernah ingkar janji sama kamu. Oh ya, kalau gitu aku bakal ceritain tentang tokoh Alkitab yang janjinya juga ditepatin sama Tuhan karena dia setia dan taat sama Tuhan. Jadi pada waktu itu sebelum Abraham pergi ke negeri perjanjian, Tuhan membuat janji sama Abraham. Janjinya apa? Ayo. Iya, bener banget. Janjinya adalah Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham, dan keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tahun berganti tahun, Abraham dan Sarah semakin tua. Abraham bilang, kayaknya udah tua kayak gini makin susah deh untuk aku dan Sarah punya keturunan. Tapi Abraham masih tetap yakin kalau misalnya Tuhan itu gak akan ingkar janji, karena Abraham tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah ingkar janji. Nah, akhirnya walaupun janji Abraham belum ditepati sama Tuhan, Abraham masih setia dan taat sama Tuhan. Nah, akhirnya tahun berganti tahun lagi, Abraham dan Sarah semakin menjadi tua, dan Abraham bilang gini, Tuhan, kayaknya aku udah semakin tua sama Sarah. Aku takut nanti kalau ketika aku dan Sarah meninggal itu gak ada yang menjadi ahli warisku. Nah, maka dari itu aku akan mengangkat hambaku untuk menjadi anak aku. Jadi nanti ketika aku dan Sarah meninggal, hambaku inilah yang akan mewarisi hartaku. Tapi Tuhan jawab, tidak Abraham,
bukan hambamu yang akan mewarisi hartamu, tetapi anakmu lah, anak yang dilahirkan oleh istrimu Sarah. Nah, akhirnya Abraham nurut apa kata Tuhan. Akhirnya Abraham masih tetap percaya, masih tetap setia, masih tetap nurut sama Tuhan. Dan tiba-tiba ada suatu hari ada 3 orang yang menghampiri Abraham. Nah, 3 orang ini yaitu Tuhan dan juga 2 malaikat Tuhan. Nah, mereka menghampiri Abraham. Akhirnya Abraham pun membawa mereka untuk beristirahat di bawah pohon. Nah, Abraham memberikan minum, terus udah gitu kaki mereka dibasuh sama Abraham, dan Sarah juga menyiapkan makanan yang sangat lezat buat mereka. Nah, karena pohon di mana tempat mereka beristirahat dengan kemah tempat tinggal Abraham dan Sarah itu nggak terlalu jauh. Nah, akhirnya Tuhan tanya sama Abraham, Abraham, di mana istrimu Sarah? Nah, terus Abraham bilang, itu ada di kemah. Kebetulan kemahnya nggak terlalu jauh gitu kan. Ternyata di dalam kemah Sarah lagi nguping. Aduh, kira-kira mereka ngomongin tentang apa ya? Nah, akhirnya Tuhan bilang sama Abraham, 1 tahun lagi Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus udah gitu di kemah kan Sarah lagi nguping nih ya. Terus Sarah ketawa, masa sih Tuhan, aku punya anak 1 tahun lagi? Aku aja ini udah tua Tuhan, gimana aku bisa punya anak? Terus Tuhan bilang, Abraham, sepertinya istri kamu itu lagi ketawain janji Tuhan. Akhirnya Sarah kaget, kok dia bisa tahu ya aku ketawain janjinya? Nah, akhirnya Sarah menjadi takut, Sarah menjadi bersalah karena dia sudah menertawai janji Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, coba kamu tengok, kamu lihat ke langit, di situ banyak sekali bintang-bintang, dan bintang-bintang itu adalah jumlah keturunan kamu. Wah, banyak banget ya. Coba di sini aku mau tanya, siapa yang bisa hitung bintang di langit? Ada berapa? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Nggak ada yang angkat tangan ya. Berarti emang kita nggak bisa ngitung bintang di langit. Karena kita juga sering nyanyi nih waktu itu masih gereja, kita nyanyi Bapak Abraham. Gimana lagunya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Wah, banyak banget ya, Tuhan itu luar biasa. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian ternyata Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, namanya adalah Ishak, yang artinya tertawa. Kira-kira nih menurut kalian, kenapa sih harus dinamain Ishak? Kenapa Sarah dan Abraham menamai anaknya Ishak? Iya, karena tadi ketawa ya pas Sarah dengar mau melahirkan 1 tahun lagi, Sarahnya ketawa. Jadi alasannya itu adalah karena Tuhan itu telah membuat suatu alasan yang bikin Sarah ketawa. Jadi Sarah berharap kalau anaknya nanti lahir, anaknya akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Oh ya, kalian tahu nggak sih berapa lama Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan? Berapa? 1 tahun? Bukan. Berapa? 3 tahun? Bukan. Jawabannya adalah 25 tahun. Wah, lama banget ya. Selama 25 tahun Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan. Tapi mereka umat yang sangat luar biasa. Mereka taat, mereka setia sama Tuhan selama 25 tahun. Nih ya, kira-kira kalian sanggup gak sih menunggu 25 tahun untuk janjinya ditepatin sama orang lain? Kalau misalnya aku nih ya, waktu aku kecil, misalnya lagi mau liburan, terus papaku ngomong gini, minggu depan kita jalan-jalan yuk. Nah, itu langsung seneng banget dong ya, dijanjiin jalan-jalan gitu. Walaupun seminggu tuh kayaknya rasanya lama banget, kayaknya pengen deh seminggu depan pengen cepet-cepet jalan-jalan gitu. Tapi pas seminggu kemudian papa bilang, kayaknya papa lagi banyak kerjaan nih, lagi sibuk, minggu depan lagi ya. Itu rasanya langsung kecewa gitu.
aku udah nunggu dari kemarin gitu, udah seneng-seneng buat hari ini. Ternyata harus masih nunggu lagi seminggu kemudian, itu baru 2 minggu. Bayangin, ini 25 tahun mereka tunggu janji Tuhan, tapi mereka tetap setia dan taat sama Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita mau ditepati janjinya sama Tuhan, kita harus ikutin apa kata Tuhan. Nah, apa sih janji Tuhan? Apa sih yang sampai saat ini kita masih tunggu-tunggu? Bener banget, janji Tuhan yang masih sampai sekarang kita tunggu-tunggu adalah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan kamu, menyelamatkan aku, dan menyelamatkan semua orang yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita mau diselamatin sama Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita nggak boleh ngebantah sama orang tua, kita nggak boleh bohong sama orang tua. Kita harus lakuin dari hal yang paling kecil nih. Kayak sekarang nih misalnya ya, kan kalian lagi ibadah online nih. Guru-guru di sini nggak tahu nih kalian di rumah ibadahnya sambil ngapain, sambil tidur misalnya, sambil tiduran, sambil mainan atau apa, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu kalian lagi ngapain. Maka dari itu, kalau misalnya kita pengen janji kita ditepatin sama Tuhan, kita juga harus jadi anak yang taat, jadi anak yang nurut. Oke? Nah, jadi di minggu ini kita mau belajar bagaimana Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan gak akan pernah ingkar, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan sayang sama kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Oh ya, ayat hafalannya itu di 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Sekarang kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, setiap sukacita, setiap kesehatan yang Tuhan kasih sama kami. Tuhan Yesus, di pagi ini kami belajar sama-sama untuk selalu menaati Tuhan, untuk selalu percaya akan janji Tuhan, karena kami yakin Tuhan, Kau adalah Tuhan yang luar biasa, Kau adalah Tuhan yang selalu menepati janji Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami selalu, pimpinlah kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah, kiranya Engkau yang terus memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, God bless you.